Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini saudara? Semoga kita semua dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu di sepanjang hari ini bagi kami semua. Tuhan yang telah membawa kami sampai hari ini, dan kami masih merasakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat dipercaya sebab perbuatan-Mu teruji. Amin. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu Saudara semua yang sedang mengikuti channel renungan ini, tentunya di perjalanan kehidupan kita dan pekerjaan ataupun dalam sebuah hubungan, pastilah kita pernah mengalami yang namanya sakit hati. Hari ini kita akan membahas tentang sakit hati. Nah, sakit hati bisa timbul kapan saja dan dari mana saja, dari siapa saja, baik dari yang orang kita kenal maupun yang tidak kita kenal dekat sekalipun. Penyebabnya bisa berupa apa saja, baik dari perselisihan, kecurangan, ketidakadilan, atau kesalahan-kesalahan yang mungkin kita anggap tidak bisa lagi ditoleransi. Sakit hati ketika kita mendengar suatu kata atau perkataan yang menyerang pribadi kita, yang kita rasa itu sengaja, atau perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan membuat kita sakit hati. Misalkan kekerasan, kecurangan, kebohongan, perbuatan-perbuatan yang tidak adil, dan kita mengalami kecewa berat. Dalam suatu hubungan, jika tidak ada saling keterbukaan, kita tidak saling percaya, pasti timbul banyak masalah. Saling menyalahkan, saling menuduh, akhirnya merasakan sakit hati. Ketika kita melakukan kesalahan dan orang tidak bisa memaafkan kita, kita sakit hati. Ketika kita tidak mampu menerima kenyataan yang pahit, kita kaget. Hal yang tidak terduga itu terjadi pada kita, kita sakit hati. Dalam suatu hubungan, jika kita tidak saling terbuka, tidak saling percaya, bisa timbul banyak masalah tentunya. Setelah kejadian, setelah ketahuan, kita tidak mampu menerima kenyataan yang pahit. Hati kita sangat terluka. Dalam pekerjaan pun, kalau kita dicurangi oleh rekan kerja, kita juga kecewa. Kita bisa ngalamin sakit hati. Kita percaya dengan seseorang yang kita kenal, sudah lama tinggal bersama kita misalkan, dan sudah kita kenal dekat, tetapi ternyata dia menusuk kita dari belakang. Sakit hati rasanya. Atau dalam satu pelayanan, mungkin kita mengalami yang namanya saling sikut menyikut, ada yang saling cari muka atau saling mendahului. Semua itu merupakan hal-hal yang tidak mengenakan, atau bahkan suatu perbuatan yang mencemarkan nama baik kita. Pasti kita sakit hati. Setelah mengalami hal-hal tersebut dalam pelayanan, kita menjadi tidak leluasa untuk melayani. Perasaan kita ada yang menjanggal. Kita tidak bisa melayani dengan sepenuh hati. Saudara, kita selalu mendengar bahwa semakin kuat akar kita di dalam Tuhan, kita akan tidak mudah digoncang oleh perasaan apapun. Karena kita tahu sumber kekuatan kita dari Tuhan. Mau dihantam oleh badai dari manapun, kita nggak akan jatuh begitu aja. Tapi kadang-kadang perasaan kita susah mentolerir sesuatu keadaan yang di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada jangkauan nalar kita. Secara manusiawi kita masih bisa marah, masih bisa kesal, emosi. Semua kita pasti bisa mengalami hal ini. Sakit hati itu merupakan suatu serangan yang membuat kita langsung merasa hidup tidak enak, makan tidak enak,
tidur pun tidak nyenyak. Saudara, di setiap kita bersemayam Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang percaya. Sakit hati yang dibiarkan berkembang hari demi hari, itu akan merusak suasana hati. Mau ngerjain apapun kita tidak enak, mau bekerja pun kita tidak leluasa. Untuk mengambil suatu keputusan, kita bisa saja mengambil keputusan yang salah, karena pikiran kita terganggu. Ketika kita sakit hati, saudara, iblis itu akan terus-menerus mendakwa kita. Ngapain kamu percaya orang itu? Makanya jangan dengarkan dia. Iblis akan terus mendakwa kita. Akibatnya kita membatasi diri untuk berjumpa dengan orang-orang tertentu, atau mungkin kita akan menjadi orang yang rentan, yang labil. Ketika orang menasehati, kita akan marah, kita tolak. Keadaan ini tidak baik. Perlahan-lahan kita akan hancur. Semangat hidup kita hancur. Target-target kita semuanya hancur. Karena sakit hati ini makanan empuk buat iblis. Dan segala kuasa jahat itu akan bekerja, akan mudah menyerang. Sakit hati itu membuat celah yang lebar buat iblis untuk mengintimidasi kita. Maka tidak heran banyak orang yang gara-gara sakit hati itu terjadi perbuatan kriminal, membunuh, ya. Nah, terus banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kita ini anak-anak terang, kita tinggal tetap di dalam terang kasih-Nya Tuhan. Jangan kita memberi kesempatan kepada iblis untuk berkuasa dalam pikiran, apalagi di dalam hati. Intimidasi iblis itu tujuannya adalah untuk membuat kita binasa, membuat hidup kita hancur, membuat mental kita hancur. Karena apa? Karena ketika kita mengalami sakit hati dan kita pelihara sakitnya itu, keadaan roh kita semakin lemah. Manusia yang dikuasai sakit hati itu makin lama hatinya mengeras. Dia akan bisa melakukan hal-hal yang kasar. Karena dia menganggap siapapun yang akan melakukan kebaikan kepada dia, jangan-jangan orang itu punya modus. Jangan-jangan orang itu nanti akan begini begitu. Orang yang sakit hati itu seperti orang yang buta, seperti orang yang tuli, sekalipun dia tidak buta dan tidak tuli. Karena apa? Karena dia sudah sulit untuk percaya kepada siapapun. Hati-hati saudara, sakit hati itu seperti racun. Makin kita pendam, racun itu makin berbahaya. Kita tidak bisa lagi menguasai diri. Kepada siapapun kita bisa marah, apalagi jika ada yang mencoba-coba menghibur, kita akan menolak. Karena apa? Karena kita menempatkan diri kita ini korban, menempatkan diri kita ini orang yang patut dikasihani. Nah, kelamaan kita menjadi gagal untuk maju. Kita menjadi orang yang tidak bisa move on. Akhirnya kita hidup dalam kuasa kepahitan. Lalu bagaimana kalau kita mengalami sakit hati? Bukan tempat yang tepat untuk meluapkan sakit hati atau kekesalan kita kepada sembarang orang, saudara. Apalagi kepada orang yang belum dan tidak mengenal Tuhan. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu jadi bumerang. Alih-alih mendapat pelarian, alih-alih mendapat pembelaan, malah bahan curhatan kita jadi gosipan di mana-mana. Timbul lagi masalah baru. Mungkin ada 1-2 orang yang setia dengerin kalau kita curhat, kalau kita mengeluh. Tapi perlu diingat saudaraku,
Kapasitas masing-masing orang itu berbeda-beda. 1 minggu mungkin masih oke, 1 bulan mungkin orang mendengarkan, tapi apabila sudah sampai 1 tahun kita masih mengeluh, maka respon orang akan berbeda. Mungkin orang ada yang menolak, ada yang tidak menanggapi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kita kecewa dan kecewa. Dan kita merasa, kenapa sih kita ini malang? Kenapa sih orang-orang tidak mau mendengarkan? Kemana kita harus mengadu? Kembalilah kita ingat saudara, kita masih punya Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita itu Allah yang hidup. Tuhan itu tempat kita berlari kepada Dia, karena Dia adalah tempat yang teduh. Tuhan menjanjikan kepada kita untuk memberikan kelegaan bagi siapapun yang terbeban berat, yang mengalami kesesakan. Dialah tempat perlindungan yang aman. Tuhan itu Allah yang setia, saudara. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kapanpun kita datang padanya, Tuhan itu siap sedia. Apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu kita akan kembali menjadi sebuah kelegaan. Ya, karena kamu belum mengalami, gampang diucapkan, datang kepada Tuhan. Coba kalau kamu mengalami, bisa nggak kamu mengatakan, lari kepada Tuhan? Saudara, sekalipun Tuhan tidak serta-merta menjawab doa kita detik itu juga, tetapi percayalah, ketika kita datang bersujud, kita datang bercerita kepada Bapa yang di surga, kita bercerita kepada Tuhan yang penuh kasih, sekalipun kita tidak dijawab detik itu juga, tetapi ketika kita sudah pulang, melangkah pergi, atau kita bawa tidur, ketika pagi hari kita merasakan satu kelegaan. Saat kita menyampaikan saja di hadapan Tuhan dengan berlinang air mata sekalipun, saudara, saat itu sebenarnya kita sudah diberi kelegaan. Tapi ketika kita curhat kepada orang lain, kita sudah begitu bernyala-nyala, begitu berkobar-kobar bercerita kepada orang lain. Ketika kita pulang, pasti masih ada yang menjanggal di dalam hati, masih ada sisa-sisa emosi, sisa-sisa amarah. Dan kita berpikir, kapan ini selesai, kapan selesai. Bisa-bisa kita berpikir, kapan dia ngalamin sakit hati ini. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengalami suatu ketenangan. Karena apa? Karena kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita yang dibentuknya. Kita ini biji matanya Tuhan. Apa yang kita alami, Tuhan juga merasakan. Tuhan tahu cara yang tepat mengobati luka hati kita. Tuhan tahu caranya memulihkan kita seperti semula. Bahkan ketika kita sudah dipulihkannya, kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang tidak dapat dimengerti oleh Tuhan. Semua Ia tahu, semua Ia ketahui. Kepada Tuhanlah kita lepaskan segala persoalan hidup ini. Percaya kepadanya sepenuh hati. Karena siapapun yang datang kepada Tuhan tidak pernah Tuhan tolak, saudara. Mau bawa beban seberat apapun, Tuhan akan mengangkatnya. Jangan terlalu berharap pertolongan dari manusia. Memang sebagai manusia, kita diajarkan untuk saling mengasihi.
untuk saling menolong dan saling menopang. Tapi masing-masing orang itu punya kapasitas yang berbeda. Jangan kita berharap terlalu berlebihan kepada siapapun, agar tidak timbul lagi rasa kecewa yang baru. Mengucap syukur saja kepada Tuhan, hanya itu yang Tuhan inginkan. Kadang hal-hal yang tidak mengenakan itu Tuhan izinkan, itu karena Tuhan sedang memproses kepribadian kita untuk menjadi lebih indah seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang manusia mau. Percayalah kepada Tuhan, percaya dengan sepenuh hati kita. Jangan ada keraguan, karena Tuhan adalah penyembuh kita yang ajaib. Perbuatannya itu heran. Tidak ada satu perkara pun yang gagal di tangan Tuhan. Bangkit ya saudaraku, kita pasti bisa lebih baik lagi dari hari ini. Kalau sudah di tangan Tuhan, semua akan dibuatnya menjadi indah. Asal kita hidup benar. Ingat saudaraku, Tuhan ada di pihak kita. Sakit hati itu sepele buat Tuhan, kecil dan mudah bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan yang kita alami sekarang ini. Kuncinya hanya satu: berlarilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan kita, dan Dia akan buka jalan. Maka segala persoalan hidup kita akan dipermudahkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang mungkin saat ini terlalu hidup di dalam sakit hati dan sampai kita tidak mampu menguasai diri. Kami datang kepadamu Tuhan dengan menyerahkan segala beban perkara hidup kita saat ini, karena Engkau Allah yang penuh kuasa. Kekudusan-Mu Tuhan memberkatiku. Kami mau hidup lagi lebih percaya dan lebih dekat kepadamu, sebab kepadamu-lah Tuhan kami percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.